Halo semuanya, pada saat hari ini saya ingin mereview tentang buku ini, buku Unlock Reading and Writing Skills ya. Seperti untuk diketahui saja, ini ada berbagai macam versi. Contohnya yang ini adalah Listening and Speaking Skills. Jadi ada reading dan writing, ada juga listening and speaking gitu. Nah, tetapi hari ini saya lebih fokus ke reading and writing ya, karena saya menggunakan buku ini mungkin sudah 4 tahun lebih gitu ya, mengajar menggunakan buku ini. Terus sedangkan saya tidak mengajar dari listening and speaking. Nah, menurut saya buku ini sangat cocok untuk anak kuliahan ya, atau anak atau siswa students yang mereka tidak membutuhkan grammar, tetapi mereka lebih membutuhkan pergaulan ya. Maksud saya apa? Maksudnya karena kekuatan dari buku ini bukan di grammar. Jadi buku ini tidak terlalu fokus di grammar, tidak fokus di present tense. Present tense itu apa saja, kalau negatifnya bagaimana, kalau question sentence-nya bagaimana. Buku ini juga tidak terlalu fokus di gerund, tidak terlalu fokus di vocabulary juga tidak. Nah, jadi buku ini fokusnya itu di tema ya. Jadi contoh misalnya kita mau bicara soal animal, soal hewan. Nah, buku ini akan mengguide kita semua tentang animals itu apa saja gitu ya. Gambarnya sangat bagus, full color. Terus kemudian dia juga memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana memicu kita untuk berpendapat gitu. Is it better to see animals in a zoo or in the wild? Why? Gitu kan. Nah, jadi dari sini siswa dapat menulis, mengungkapkan mereka punya pendapat. Nah, terus di sini pun juga dia sertain dengan video segala macam. Terus kemudian pertanyaan-pertanyaan itu singkat, padat, yang gampang sekali. Namun makanya ini kita tidak fokus di grammarnya, tetapi fokus di temanya gitu ya. Contoh, swimming near shark can be very, ya sudah pasti dangerous ya, because of the risk of an attack gitu. Nah, jadi sudah pasti jawabannya itu simple sekali. Jadi kalau misalnya ada guru ataupun ada sekolah memikirkan, wah saya mau pakai buku Unlock. Mengapa? Karena buku Unlock ini adalah buku dari luar negeri dan buku yang dipakai buat anak kuliahan. Sudah pasti kalau siswa bisa menguasai ini, dia pasti bisa menguasai bahasa Inggris. Nah, itu belum tentu benar ya. Karena buku ini vocabulary-nya gampang sekali ya, teman-teman. Di sini dia di bagian halaman belakang itu ada bagian glossary. Glossary itu adalah ya seperti apa namanya itu, seperti vocabulary. Nah, ini vocabulary-nya sangat simple sekali, yaitu ini. Unit 1. Agresif. Apa itu agresif? Ya kan? Attack. Apa itu attack? Attack is a violent act intended to hurt or damage someone or something. Common. Apa arti common? Cruel, endangered, extinction, familiar, fatal, habitat, hunt, hunting, overfishing, and weak, yang artinya lemah. Nah, jadi dari sini kan kalau kita itu masa itu ini boleh dikatakan terlalu gampang lah gitu ya. Untuk anak SD pun terlalu gampang gitu. Nah, jadi makanya untuk buku ini saya tidak terlalu menyarankan buat apabila kita pengen belajar tentang grammar ya. Present tense gimana, past tense gimana, present perfect bagaimana, gerund itu apa, adjective itu apa. Buku ini tidak terlalu membahas soal itu. Tapi buku ini kekuatannya adalah membahas di tema-tema tertentu. Oke, buku nomor 3 ini langsung saja saya bilang unit 1 tentang animals ya. Jadi kita akan pelajarin beberapa sikap hidup animals. Number 2, unit 2, customs and traditions. Jadi di sini mereka akan menyediakan video-video tentang tradisi-tradisi unik gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga tentang history. Jadi artinya pada saat kita menggunakan buku ini, kita itu akan pada saat animals kita akan belajar apa saja basic pada saat kalau kita mau ngobrol soal hewan ya. Custom and traditions, apa saja basic bahasa-bahasa yang untuk memperkenalkan kita untuk bisa berbicara mengenai custom and tradition. History, bagaimana kita membicarakan tentang history. Nah, jadi buku ini mengcover soal itu. Jadi tidak mengcover secara details
grammar ya, apalagi ekspektasi dari guru adalah wah anak-anak supaya bisa grammar. Nah ini saya tidak terlalu menyarankan ya. Jadi memang buku ini memang sangat tepat untuk kuliahan, untuk anak SMA yang sudah mengerti basic English ya. Jadi pada saat mereka sudah menguasai grammar pada umumnya, buku ini sangat cocok supaya mereka bisa memperluas wawasan mereka tentang hal-hal yang lain ya. Nah satu lagi kekuatan dari buku ini adalah di bagian writing ya. Selain discussion, mereka ada bikin discussion, tetapi juga di writing. Nah writing ini sangat bagus ya. Contoh yang ini writing test, dia kasih compare and contrast ya, so kita mikirin. Terus kemudian dia kasih diagram, terus kemudian kasih conclusion gitu ya. Nah bagus sekali. Jadi tugas-tugas di writingnya itu sangat bagus ya. Dia bilang kasih konklusi, suruh mikir sendiri. Nah itu bagus sekali gitu ya. Contoh yang lain lagi, misalnya dia bilang oh ada bagian critical thinking juga, dimana kita menarik kesimpulan ya. Writing test, describe the laws and tradition concerning weddings in your country. Have there been any changes in recent years? Number 1, use the introduction provided on page 46 and the supporting sentence in your plan to write an essay to answer the question in the writing test. Use the test checklist to review your essay for content and structure. Nah ini setiap unit itu pasti ada tugas writing gitu. Writingnya itu lebih benar-benar memicu memicu kita punya pemikiran sendiri, logika kita sendiri, pendapat kita sendiri. Nah makanya bagus ini buku ini untuk fokus di writing ya. Kembali lagi, jangan sampai kalau misalnya kita pengen anak-anak belajar grammar, buku ini tidak. Tetapi kalau misalnya sekolah kalian itu sudah siswanya sudah internasional, siswanya sudah mengenal grammar secara basic, buku ini sangat cocok buat mereka. Apalagi untuk belajar writing dan belajar mengemukakan pendapat ya. Di sini pun juga mereka ngajarin organize ya, ada task checklistnya itu. Ini cukup bagus ya. Nah satu lagi, ini buku ini pun juga di lengkapin dengan teacher's book ya, reading and writing teacher ini yang ke-1 punya ya. Nah apakah ini layak beli ya? Pertama, dengan membeli teacher's book ini kita itu sudah diberikan satu DVD ya, DVD dan juga ini ya reading and writing nih, saya ada nih DVD-nya gitu ya. Di DVD ini ya saya akan attach videonya, salah satunya sedikit. Nah di video ini dia akan ya setiap unit dia pasti ada video introduction-nya. Nah itu yang bagus ya, kita bisa melihat dulu supaya siswa juga nggak terlalu bosen ngelihat muka kita terus. Tapi ini ya, jadi mereka bisa melihat video terus kemudian memberikan tanggapan. Nah wonderful artwork, ancient writing, and huge stone monuments. These are the remains of ancient Egyptian civilization, which have amazed the world for centuries. There are many clues about ancient Egyptian society. Complicated rituals surrounded death, and fantastic treasure was buried for use in the afterlife. On the other side of the River Nile in the Valley of the Kings, another team of archaeologists used the latest X-ray equipment to examine a mummy. The equipment can show the age, gender, and cause of death of the mummy without damaging the fragile remains. The excavation is examined very closely. Every new artifact must be carefully recorded, and nothing can be moved until it is photographed and preserved by experts. Terus kemudian buku ini, nah mentang-mentang ini tulisnya teacher's book, tapi bukan berarti isinya itu adalah semuanya kunci jawaban, bukan. Tetapi buku teacher's book ini lebih ke teaching outline ya, bagaimana menggunakan buku ini
ya untuk dalam mengajar. Oke, saya lihat saja di halaman pertama itu penampakannya itu seperti ini, people ya. Nah, seperti ini ya. Unlock your knowledge ya, bla 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 bla. Watch and listen. Pada saat watch and listen ini dia minta supaya objektifnya itu adalah focus on the video stills at the top of the page and ask learners to say what they can see. As what do you think these people's jobs are ya. Terus kemudian preparing to watch segala macam. Nah, jadi di buku Teacher's Guide ini dia lebih memfokuskan cara mengajarnya buat guru-guru gitu ya. Kira-kira ide apa saja yang perlu ditanyakan kepada siswa. Nah, itu semuanya yang ada tertulis di sini. Jadi bukan cuman kunci jawaban saja gitu ya. Memang ada kunci jawaban tetapi sangat dikit. Contoh aja nomor 3, ini kunci jawaban ini bla 1 2 3 4 kata gitu ya. Nah, jadi makanya penggunaan buku ini, kalau misal buku ini sangat bagus. Pertama ya, masih Teacher's Book ini kalau misalnya kalian ingin mendapatkan DVD ini saya cukup recommended ya. Tetapi kalau misalnya kalian misalnya gurunya pengen benar-benar mengikuti arahan dari buku ini sangat bagus ya. Tetapi masalahnya apakah waktunya cukup ya, karena di sini banyak sekali discussion mendengarkan pendapat siswa. Nah, itu yang paling bagus kalau bisa dilakukan ya. Tetapi terkadang kita tahu terkadang kita kan pas waktu mengajar, let's say di sini ada 10 unit dan kita pasti dibatasin dengan waktu 1 semester 5 unit, semester kedua 5 unitnya lagi gitu kan. Nah, jadi terkadang memang membutuhkan waktu, momen-momen yang enak sekali bersama siswa kalau mau benar-benar membahas buku ini gitu ya, supaya ada discussion, supaya ada writing. Ini bagus sekali untuk hal itu. Nah, jadi kembali lagi kesimpulan saya, buku ini sangat bagus buat yang telah memiliki dasar-dasar bahasa Inggris, tetapi tidak rekomen buat siswa yang pengen tahu vocabulary, pengen tahu grammar, karena buku ini tidak terlalu fokus di grammar lagi ya. Ini lebih fokus di tema-tema untuk dibicarakan. Dah, itu saja. Terima kasih buat perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.